Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irediawan. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Karakteristik Usaha Kecil, Mata Kuliah Koperasi dan UKM, yang didoseni oleh Ibu Nurjatus Sania, SEI, ME. Kelompok 7 terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Irediawan. Yang kedua adalah Muhammad Fatih Sabah. Dan yang ketiga adalah Putri Siti Patona. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari usaha kecil. Pengertian usaha kecil menurut Suharjo dalam Rapita 2010. Mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Muhammad Tohar, perusahaan kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tohar 2001. Menurut Muhammad Kuartono Adi, mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah dan milik warga negara Indonesia. Adi 2007. Lalu di sini ada aspek usaha kecil. Usaha kecil sebagai konsep mengacu kepada dua aspek, yaitu satu aspek perusahaan yang melakukan aktivitas produktif, mengkombinasikan faktor-faktor produksi, dan untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan meraih keuntungan. Yang kedua adalah aspek pengusaha, yaitu orang di balik usaha atau perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus administrator dari perusahaannya. Lalu selanjutnya, kriteria usaha kecil menurut undang-undang. Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah, milik warga negara Indonesia. Lalu selanjutnya berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Lalu selanjutnya, membentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria usaha kecil menurut instansi atau pemerintah. Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Kriteria usaha kecilnya yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Lalu selanjutnya, karakteristik UMKM di Indonesia. Karakteristiknya yaitu usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah dengan hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah per tahun. Usaha kecil memiliki kekayaan sekitar 50 juta hingga 500 juta rupiah dengan hasil penjualan sekitar 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah per tahun. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih sekitar 500 juta
hingga 10 miliar dengan hasil penjualan paling banyak 2,5 miliar hingga 50 miliar per tahun. Usaha kecil dilakukan oleh sendiri ataupun pegawai dengan jumlah sedikit. Jenis produksi ekonomi tidak tetap dan dapat berganti sesuai kondisi. Lalu yang keenam, lokasi transaksi ekonomi tidak tetap dan dapat berpindah-pindah. Yang ketujuh, sistem pembukuan yang belum baku karena masih bercampur dengan uang pribadi. Yang kedelapan, aturan kebijakan usaha dan sistem administrasi belum jelas. Yang kesembilan, sumber daya manusianya belum memadai. Yang ke-10, modal yang terbatas. Lalu yang ke-11 dan terakhir, tidak memiliki legalitas atau izin usaha. Oke, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat umum usaha kecil. Yang pertama, jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Lalu yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh dan terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Lalu selanjutnya, kinerja UMKM ditinjau dari beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama nilai tambah, yang kedua unit usaha dan tenaga kerja, yang ketiga ekspor UKM. Lalu 4 hal UKM dapat bertahan di masa krisis ini. Ada beberapa hal, di sini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, pemerintah berikan kemudahan suntikan dana. Yang kedua, dorongan stimulasi kelancaran bisnis UKM. Yang ketiga, peluang substitusi produk impor. Yang keempat, menggunakan teknologi dalam setiap aspek bisnis. Lalu di sini saya akan menjelaskan kelebihan usaha kecil. Kelebihan usaha kecil menurut Partomo dan Rachman 2001 adalah yang pertama, inovasi besar dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. Yang kedua, hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. Yang ketiga, fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perubahan skala besar yang pada umumnya birokratis. Yang keempat, terdapat dinamisme managerial dan peranan kewirausahaan. Lalu selanjutnya mengenai kelemahan usaha kecil. Kelemahan yang dimiliki usaha kecil menurut Tambuan 2002. 1. Kesulitan pemasaran. Hasil dari studi negara yang dilakukan oleh James dan Akarasane tahun 1988 di sejumlah negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran umumnya dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan baik pasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Yang kedua, keterbatasan finansial atau keuangan. UMKM di Indonesia menghadapi 2 masalah utama aspek finansial antara lain modal, baik modal awal maupun modal kerja, dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk mempertumbuhkan output jangka waktu
panjang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia atau ESDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produksi, contoh kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi pemrosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar, dan menembus pasar baru. Yang keempat, masalah bahan baku dan input-input lain juga sering terjadi. Salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia, terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra usaha kecil dan menengah seperti sepatu dan produk-produk tekstil mengalami kesulitan menghadapkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Yang kelima dan terakhir, keterbatasan teknologi menjadi penghambat bagi para penggiat usaha UKM. Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia masih menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produksi yang dibuat, serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada yang ditanyakan, boleh bertanya melalui kolom komentar di akun YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.